Salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini saya akan bersama-sama menjelaskan tentang bagaimana menjadi umat Buddha. Penjelasan ini sangat perlu saya sampaikan karena masih banyak para simpatisan kebingungan atau ragu-ragu masuk menjadi umat Buddha. Ada juga sekalipun mereka sudah beberapa kali mengikuti puja bakti di wihara-wihara, maupun mereka telah berpuja bakti sendiri atau memberikan penghormatan di altar-altar pribadi, namun mereka belum mempunyai bukti secara sah hitam di atas putih atau kartu upasaka dan upasika. Di samping bukti fisik, tentunya yang jauh lebih penting sebagai umat Buddha adalah faktor batin, faktor keyakinan itu sendiri, bagaimana sikap kita kepada agama Buddha maupun kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Pada satu ketika Sang Buddha berdiam di antara suku Sakya di taman pohon beringin di kota Kapilawastu, ada seseorang simpatisan yang bernama Mahanama. Mahanama ini adalah seorang anggota suku Sakya, datang kepada Sang Buddha dan bertanya kepada beliau, bagaimana seseorang dapat menjadi upasaka dan upasika? Upasaka dan upasika ini adalah nama dari umat Buddha yang sudah sah diwisudi menjadi umat Buddha. Kemudian Sang Buddha mengatakan, apabila seseorang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, itulah umat Buddha. Kemudian orang ini mengatakan lagi, bagaimana seseorang menjadi upasaka dan upasika yang baik atau menjadi umat Buddha yang baik? Kemudian Sang Buddha menjelaskan lebih lanjut bahwa ada latihan kemoralan yang harus dilatih oleh umat Buddha. Latihan kemoralan apa saja yang harus dilatih sebagai umat Buddha? Sang Buddha mengatakan, para upasaka dan upasika melaksanakan Pancasila. Tentunya Pancasila di sini adalah Pancasila Buddhis yang meliputi 5 sila. Sila yang pertama adalah umat Buddha untuk menghindari segala macam pembunuhan dan penganiayaan makhluk hidup. Yang kedua, menghindari pencurian atau mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya. Yang ketiga, menghindari segala macam perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari berbohong, memfitnah, ucapan kotor, omong kosong yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Yang kelima adalah memakan atau meminum makanan, minuman yang bisa melemahkan kesadaran dan akan menimbulkan ketagihan bagi umat Buddha itu sendiri. Kemudian Sang Buddha orang ini mengatakan lagi kepada Sang Buddha, bagaimana akan menjadi umat Buddha yang baik? Umat Buddha yang baik adalah umat Buddha yang mempunyai keyakinan pada Dhamma, memiliki kebajikan dan menjauhkan kesenangan duniawi. Apabila seseorang sering mengunjungi para biku, para pertapa, apabila seseorang itu suka mendengarkan Dhamma dan menyadari Dhamma yang telah didengarnya, apabila seseorang itu senantiasa bercermin pada Dhamma, apabila seseorang itu mengerti Dhamma dengan baik,
dan berjalan sesuai Dhamma. Apabila seseorang bisa melaksanakan atau mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini, orang ini adalah orang yang bisa menolong dirinya sendiri dan juga menolong orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, akan kita bahas dari yang pertama, yaitu umat Buddha menyatakan berlindung kepada Buddha, kepada Dharma, dan kepada Sangha. Pernyataan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha atau permohonan calon umat ini disampaikan di hadapan para biku dan di depan altar sebanyak 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Tidak sekali saja, tidak 2 kali, namun 3 kali. Diharapkan kalau sampai 3 kali sebagai bukti keseriusan, kesungguhan hati dari si calon umat Buddha ini benar-benar bersungguh-sungguh menjadi umat Buddha. Maka permohonannya sampai 3 kali. Kemudian juga bisa dimaknai 3 kali ini adalah satu tradisi yang di India pada waktu itu. Permohonan itu sampai 3 kali. Kenapa kita harus berlindung kepada Buddha, kepada Dharma, kepada Sangha? Yang pertama, berlindung kepada Buddha. Buddha adalah contoh nyata orang yang telah berhasil menjalankan Dhamma dan mencapai realisasi diri, yaitu mencapai nirwana. Namun Buddha di sini, apabila kita maknai dalam kehidupan saat ini, berlindung kepada Buddha bukan berlindung kepada pribadi Siddhartha yang telah menjadi Buddha, namun berlindung kepada sifat-sifat Buddha yang ada dalam diri setiap makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah berlindung kepada Dhamma. Dhamma adalah ajaran. Apabila diikuti ajaran Sang Buddha ini akan membawa realisasi seseorang ke nibbana. Kemudian berlindung kepada Sangha adalah contoh nyata orang-orang yang telah berlatih, orang-orang yang mempunyai ketekunan dan berhasil mempraktikkan Dhamma yang dipaparkan Sang Buddha dan berhasil mencapai kesucian, tingkat-tingkat kesucian yang ingin dicapai oleh setiap umat Buddha. Di samping yang saya terangkan tadi tentang 3 pelindungan yang harus diucapkan calon-calon upasaka dan upasika, yaitu melatih diri dalam hidupnya tentang kemoralan. Yang pertama, tidak membunuh, tidak menganiaya makhluk hidup. Kenapa kita tidak harus melatih diri, tidak membunuh, tidak membunuh, menganiaya makhluk hidup? Karena setiap makhluk hidup juga takut akan kematian, takut akan rasa sakit, dan juga mereka menginginkan kebahagiaan. Dengan kita tidak membunuh atau menahan diri tadi menganiaya makhluk hidup, berarti kita telah melatih cinta kasih dan kasih sayang kepada makhluk hidup dan memberikan kesempatan makhluk hidup untuk hidup lebih panjang lagi, untuk lebih bahagia lagi. Kemudian yang kedua, kita dilatih untuk menghargai hak milik orang lain. Jadi jangan sampai kita main serobot, karena itu bertentangan dengan hukum agama dan juga hukum negara, hukum pemerintah. Yang ketiga, kita juga harus menghargai kesetiaan kepada istri, yaitu dengan tidak melakukan perzinakan kepada wanita lain maupun istri orang lain. Yang keempat, kita harus menahan diri dari ucapan kosong, omong yang tidak berguna, tidak berfaedah, yang akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain. Yang terakhir adalah melatih diri untuk tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan. Ini juga penting sekali. Dalam kondisi kita tidak sadar, kita bisa mungkin melanggar sila-sila di atasnya.
dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi kesadaran kita lemah, kita bisa mencuri, bisa membunuh, bisa menganiaya makhluk hidup, ucapan kita tidak terkendali, bahkan juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Itulah Bapak Ibu salah satu atau sekelumit tentang bagaimana yang harus dijalankan oleh umat Buddha, yaitu para upasaka dan upasika. Semoga penjelasan singkat ini bisa dipahami, dimengerti oleh umat Buddha dimanapun berada. Bhawantu Sukhisata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.